Tatarusanu terbang selamatkan AC Milan saat Donnarumma dapat kartu merah. AC Milan sukses melaju ke babak perempat final Coppa Italia musim 2020-2021. Capaian ini tidak bisa lepas dari performa apik yang ditunjukkan penjaga gawang cadangan Ciprian Tatarusanu. Milan menjamu Torino pada babak 16 besar Coppa Italia pada Rabu 13 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di San Siro itu, Milan harus berjibaku hingga babak adu penalti untuk bisa meraih kemenangan. Milan dan Torino gagal mencetak gol hingga waktu normal usai. Begitu juga ketika laga berlanjut ke babak tambahan waktu. Milan menang di babak adu penalti dengan 5-4. Pada babak perempat final, Milan akan menanti pemenang duel Inter Milan versus Fiorentina. Ciprian Tatarusanu bukanlah pilihan utama Milan untuk penjaga gawang. Dia baru memainkan satu laga di Serie A, itu pun karena Donnarumma sedang cedera. Dia bermain saat Milan berjumpa dengan AS Roma. Pada laga tersebut, Milan bermain imbang 3-3. Tatarusanu kebobolan 3 gol. Momen buruk di laga melawan Roma mungkin berada di benak fans Milan saat melihat Tatarusanu turun di laga melawan Torino. Akan tetapi, Tatarusanu justru mampu tampil bagus. Tatarusanu menepis penalti Thomas Rickon. Kiper 34 tahun itu membuat Rickon menjadi satu-satunya pemain yang gagal di babak adu penalti. Milan pun menang dengan skor 5-4. Tatarusanu sendiri bergabung dengan Milan awal musim 2020-2021 lalu. Milan mendapatkannya dengan status bebas transfer. Pada musim 2019-2020, Tatarusanu bermain di Lyon. Dia hanya memainkan 2 laga saja di Liga 1. Walau selalu menjadi cadangan sejak musim lalu di Lyon, Tatarusanu kini menjadi bintang bagi Milan di Coppa Italia. Tatarusanu pun sangat menikmati momen yang didapatkannya ini. Malam yang indah, kemenangan yang penting setelah laga yang panjang. Kami menang karena tekad dan intensitas, buka Tatarusanu. Lebih sulit berhadapan dengan penjaga gawang di adu penalti, karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini lebih sulit dan itu lebih kenaluri, sambung ex-kiper Fiorentina. Berbeda dengan Tatarusanu, Gigi Donnarumma justru mengalami momen yang buruk. Kiper berusia 21 tahun itu mendapatkan waktu istirahat dan duduk di bangku cadangan. Namun momen buruk justru terjadi pada Donnarumma. Pada menit ke-72, Donnarumma mendapatkan kartu merah. Belum diketahui secara pasti apa yang membuat Donnarumma mendapatkan kartu merah. Namun, kuat dugaan Donnarumma mendapatkan kartu merah karena protes pada wasit. Sebab sebelum di kartu merah ada momen ketika Rafael Leao terlihat kontak dengan Vanja Milenkovic-Savic. Milan mengklaim penalti atas momen itu, tetapi wasit tidak melihatnya sebagai penalti. Kemenangan atas Torino jadi kado ultra terindah untuk Alessio Romagnoli. AC Milan meraih kemenangan atas Torino dalam ajang Coppa Italia. Kemenangan ini menjadi kado ulang tahun untuk Kapten Rossoneri, Alessio Romagnoli. Milan menghadapi Torino pada babak 16 besar Coppa Italia di San Siro pada Rabu 13 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain sama kuat 0-0 hingga 120 menit. Pertandingan pun kemudian dilanjutkan ke babak penalti. Milan memenanginya dengan skor akhir 5-4. 5 eksekutor penalti Milan berhasil menjalankan tugas dengan baik. Sementara eksekutor Torino yang gagal adalah Thomas Rickon. Kemenangan itu membuat Milan melaju ke babak perempat final Coppa Italia pada musim ini. Mereka selanjutnya akan menghadapi Inter Milan atau Fiorentina. Dan kebetulan Milan meraih kemenangan atas Torino di hari spesial Romagnoli. Sang kapten sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-26. Ini cara terbaik untuk merayakan ulang tahun saya dengan kemenangan, kata Romagnoli kepada Rai Sport dikutip dari Football Italia. Kami memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol dan pada akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan. Kami tidak menyerah, kami tidak akan melepaskan apapun.
Milan akan kembali beraksi pada akhir pekan ini dengan melawan Cagliari dalam ajang Serie A. Dengan keunggulan 3 poin di puncak, Rossoneri semakin mendekati gelar juara musim dingin. Masih panjang jalan yang harus dilalui pada musim ini, jadi kami harus melakukannya satu persatu. Lanjutnya, sekarang kami akan menghadapi Cagliari, lalu Atalanta. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik, seperti biasa. Stefano Pioli tidak kuasa mengkritik performa AC Milan. AC Milan nampak tidak meyakinkan saat bertemu dengan Torino dalam laga Coppa Italia. Mereka harus menunggu sampai babak adu penalti untuk memastikan kemenangannya. AC Milan patut bersyukur karena ini adalah laga Coppa Italia, bukan Serie A. Sebab kalau mereka meraih hasil seri, posisi pertama dalam klasemen yang sedang mereka tempati bisa berpindah tangan ke Inter Milan. Hasil ini mulai menunjukkan adanya penurunan performa dari tim yang berjuluk Rossoneri itu. Namun sang pelatih Stefano Pioli tidak kuasa untuk memberikan kritikan setelah melihat perjuangan anak asuhnya. Saya hanya bisa merasa puas dengan performanya, karena ini adalah laga keempat dalam waktu 9 hari. Namun kami tidak kekurangan semangat maupun intensitas, ujar Pioli usai laga kepada Milan TV. Sangat disayangkan kami tidak memenangkan laga dalam waktu 90 menit. Namun kami tetap menunjukkan kualitas, sebab tidak mudah untuk mencetak 5 gol dari 5 kali penalti. Lanjutnya, dalam situasi seperti ini, Pioli menegaskan pentingnya rasa percaya dan keyakinan untuk meraih kemenangan. Tanpa itu, Rossoneri mungkin akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Kami percaya dengan kualitas kami, selalu berpikir positif selama pertandingan dan tetap berkonsentrasi. Itu terbayar sebab pertandingan ini terasa sulit dan rumit, jadi Anda butuh kepercayaan seperti itu, pungkasnya. Milan punya waktu beristirahat yang cukup panjang setelah laga ini. Menurut jadwal, mereka baru akan bermain lagi melawan Cagliari pada ajang Serie A pada Selasa 19 Januari 2021 mendatang. Jitu bayang pemain ke AC Milan, kunci sukses Maldini ternyata sepele. Ternyata ini kunci sukses Paolo Maldini di balik kelihayannya dalam mendatangkan pemain anyar untuk AC Milan. Kunci sukses Paolo Maldini ini adalah alasan di balik kedatangan beberapa pilar kunci andalan sekaligus lahirnya bintang muda baru di AC Milan. Ketika merekrut pemain, Maldini menaruh perhatian pada hal-hal kecil yang mendetail, ujar Geoffrey Moncada selaku kepala pemandu bakat AC Milan ketika diwawancara oleh podcast Prolongation. Selain itu, ketika Maldini bilang jika ada pemain yang layak dipantau, maka saya akan serius mendengarkan dirinya. Dia memenangkan segalanya di sini. Dia memiliki ambisi yang tidak terbatas bersama AC Milan. Kelihayan Paolo Maldini dalam menemukan dan merekrut bakat-bakat muda calon bintang masa depan AC Milan diketahui sangat sesuai. Sekaligus sejalan dengan visi jangka panjang Elliott Management selaku pemilik Rossoneri. Elliott Management sendiri ingin membangun tim yang berisi pemain-pemain muda yang kuat dan bisa diandalkan untuk meraih kejayaan selama beberapa tahun ke depan. Dan hal yang tampaknya telah mereka wujudkan secara pelan-pelan. Mengingat keterbatasan dana membuat proses transfer pemain tidak bisa dilangsungkan sekali waktu. Dan bukti kelihayan Maldini bisa dilihat dari kedatangan Theo Hernandez, Ismail Bennacer, Simon Kjaer, dan Jens Peter Hauge. Deretan pemain kunci yang membuat AC Milan paten di puncak klasemen sementara Serie A Italia musim 2020-2021 ini. AC Milan rayu Real Madrid untuk coba pertahankan Brahim Diaz musim depan.
AC Milan dikabarkan memiliki niat untuk mempertahankan gelandang serang yang dipinjam dari Real Madrid, Brahim Diaz, pada musim depan. Brahim Diaz dipinjam Milan dari Real Madrid sejak awal musim ini. Pemain 21 tahun itu pun menunjukkan performa yang cukup impresif di spot Rossoneri. Dari 19 laga yang sudah dilakoni Brahim Diaz di semua kompetisi pada musim ini, penggawa internasional Spanyol itu tercatat sudah menciptakan 4 gol dan 2 assist. Masa peminjaman Brahim Diaz sejatinya akan berakhir pada 30 Juni 2021. Namun hingga kini belum jelas apa rencana yang dimiliki Real Madrid terhadap sang gelandang setelahnya. Ini seperti yang dilansir dari Marca, kubu Milan berniat untuk mengajak diskusi Real Madrid untuk mencoba membuat Brahim Diaz bertahan lebih lama di Italia. Milan sendiri diyakini memiliki 2 rencana, antara merekrut Brahim Diaz secara permanen atau memperpanjang masa peminjaman pemain keturunan Maroko tersebut. Jika Brahim Diaz menunjukkan performa yang semakin mengkilap di sisa musim ini, bukan tidak mungkin harga jual ex pemain Manchester City itu bakal semakin mahal. Real Madrid sendiri bisa jadi akan merelakan kepergian dari Brahim Diaz jika mereka mendapatkan uang penjualan yang bernilai cukup besar, melebihi nilai 17 juta euro ketika merekrutnya dari City. Brahim Diaz sendiri juga sudah menegaskan bahwa untuk saat ini dirinya masih bahagia di Milan, meski juga tidak menutup fakta bahwa ia ingin meraih kesuksesan bersama Real Madrid lagi.